Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud di tengah malam, jangan selalu tidur pulas. Lamun abdi ngucap salam, jawabna anu ikhlas. Daun petai daun salam, dibeli ten mang tatang. Sing saha anu ngajawab salam, didoakan sing lunas hutang. Sekali deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lata'ifil ihsani wa faddalana bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina taba'ul hidayah ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahu habibunal karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul aminus suduq wal muslimun ma'as suhada'i ma'an nabiyyina was-shadiqina was-suhada'i yaumal qiyamah. Al-hadis al-makna wallahu alam bil muradih. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai-kiai, para ustadz dan ustazah, dan yang saya hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu, santriawan dan santriawati, dan yang saya hormati para aparatur pemerintah, mulai dari atasan maupun bawahan, sipil maupun militer, Bapak RW dan Bapak RT, tak lupa kepada Bapak Lurah. Mudah-mudahan para pemimpin atau umaro diberikan kesehatan dan keistiqomahan dan dijadikan yang amanah dan bijaksana. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Sunanul Huda beserta keluarganya, allazi lam yuskar ismuhum taziman wa takriman, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim wa takriman saya. Saya doakan ini para syekhuna yang mana para sudah melatih, mendidik, mengajar kepada saya siang dan malamnya buat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mata'anallahu fi rizki, amin, mata'anallahu fi umrik, amin, mata'anallahu fi hayyati, amin amin ya rabbal. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua tanpa pandang bulu, baik bulunya keriting ataupun yang direbonding, baik bulunya tebal maupun tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa salawat dan salam, tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yakni habibana wa nabiyana wa safiina Kanjeng Nabi Muhammad. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah dengan mengambil tema sikap seorang muslim yang sejati. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki sikap hidup dan sikap jiwa sebagai identitas seorang muslim. Segala aktivitas, gerak-gerik, tutur kata hendaklah kita memancarkan ruhul Islam. Nilai-nilai Islam yang menjadi potret kepribadian seorang muslim
kita harus berpegang teguh pada komitmen keislaman kita yang senantiasa kita ikrarkan di hadapan Tuhan ketika kita menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, yaitu yang pertama mengucapkan basmalah. Ketika seorang muslim ingin memulai suatu pekerjaan yang baik, hendaklah mengawalinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan bismillah yang bersumber dari dalam lubuk hati secara ikhlas menunjukkan pengakuan kita akan kekuasaan dan kebesaran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita menyadari bahwa sepenuhnya berhasil atau tidaknya itu usaha atau pekerjaan tergantung atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu pekerjaan baik yang kecil, utamanya yang besar dan penting, hendaklah kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Pekerjaan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah akan jauh dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqtau, yang artinya tiap-tiap perkara pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka pekerjaan itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dinyatakan fahuwa ajzam, yang artinya terkena sakit kusta atau lepra. Ada juga riwayat yang lain menyatakan fahuwa abtar, yang artinya mandul, tidak membuahkan hasil yang diharapkannya. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Yang kedua, membaca tahmid, memuji Allah. Ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan dengan membaca basmalah, maka hendaklah kita menutup dan mengakhirinya dengan mengucapkan hamdalah, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh yang sederhana, ketika kita mulai makan dan minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesudah selesai makan, ucapkanlah Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Hadirin wal hadirat as'adahkumullah. Yang ketiga, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa dalam hidup ini, kita tidak sunyi dari kesalahan dan keikhlafan. Rasulullah SAW sebagai manusia paripurna yang terjaga dari dosa masum dan mendapatkan jaminan masuk surga. Rasulullah SAW selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menerima tobat hamba-hambanya yang benar-benar bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun, yang artinya dan dialah yang menerima dari tobat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Asy-Syura ayat 25. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, mengucapkan hauqalah. Di dalam menjalani kehidupan dan perjuangan, seringkali kita bertemu rintangan yang begitu berat dan melelahkan, bahkan mungkin berada di luar jangkauan kemampuan kita. Namun betapapun hebatnya gempuran yang bertubi-tubi dan rintangan yang datang silih berganti, sebagai seorang muslim kita tidak boleh sesak nafas,
apalagi sampai kehilangan pegangan dan arah. Pada saat kekuatan lahiriah tidak mampu mengatasi keadaan, maka ditumbuhkan kekuatan rohaniah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitulah uraian yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberi manfaat. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.